Nama saya Jonasa Fernando dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan membahas tentang bab 1 dan bab 2 tentang fenomena lato-lato. Yang pertama, di latar belakangnya, belakangan ini masyarakat resah dengan keberadaan permainan baru yang marak dimainkan oleh berbagai kalangan. Tidak terkecuali anak usia dini mulai dari usia 3-4 tahun pun mereka sudah mahir dalam memainkan lato-lato. Permainan lato-lato sendiri merupakan permainan tradisional yang saat ini mengalami kebangkitan pada awal 2023 karena pelestarian permainan tradisional di kalangan anak-anak. Lato-lato merupakan sebuah mainan berupa dua buah bola berbobot padat, keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengendalikan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diainkan baik secara lambat maupun secara cepat, hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi khas. Benturan dua bandul bola pada lato-lato yang mengeluarkan bunyi khas tersebut sebagai daya tarik yang membuat pemainnya ketagihan untuk mengulangi secara berulang-ulang. Bentuk dari permainan lato-lato bermacam-macam, mulai dari bendulan yang berbahan plastik atau kayu dengan menggunakan tali sampai dengan lato-lato yang sudah dilengkapi dengan alat main yang terbuat dari plastik juga. Seiring dengan semakin viralnya permainan ini, tanpa disadari bahwa perkembangan zaman telah merubah fungsi dan bentuk permainan tradisional lato-lato ini. Bahkan menjadi permainan yang bisa menambah daya konsentrasi dan meningkatkan keterampilan anak. Pada kesempatan ini, kami akan meneliti tentang fenomena sosial, sejarah, dan manfaat dari permainan lato-lato itu sendiri. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang kami tulis di atas dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu yang satu, apa itu lato-lato? 2, kapan lato-lato sampai di Indonesia? 3, bagaimana lato-lato bisa menjadi permainan yang dimainkan oleh semua kalangan masyarakat? 4, siapa pembuat lato-lato pertama? 5, mengapa lato-lato viral kembali di Indonesia? 6, di mana lato-lato pertama kali ditemukan? Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas dapat dirumuskan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah 1, untuk mendeskripsikan pengertian lato-lato, 2, untuk mendeskripsikan sejarah lato-lato, 3, untuk mendeskripsikan kaitan globalisasi terhadap fenomena permainan lato-lato. Untuk menjelaskan hubungan lato-lato dengan sosial, 4, untuk menjelaskan hubungan lato-lato dengan sosial, 5, untuk mengetahui dampak positif dan negatif lato-lato bagi kesehatan. Manfaat penelitian agar memberikan informasi mengenai fenomena lato-lato yang sedang menjadi permainan yang disukai masyarakat, dan agar mengetahui dampak sosial yang dapat ditumbuhkan oleh fenomena permainan lato-lato, dan juga agar memberikan informasi tentang dampak kesehatan yang dapat didapatkan oleh anak-anak yang bermain permainan lato-lato. Perkenalkan, nama saya Izzati Naila Khairunisa dari kelas 12 IPS 3 nomor absen 19. Di sini saya akan membacakan bab 2 tentang landasan teori. 2.1. Pengertian lato-lato menurut para ahli. Lato-lato adalah mainan tradisional yang terdiri dari sepasang bola plastik atau karet yang terikat tali sehingga membentuk bendulan. Pada bagian tengah benang antara kedua bola terdapat pegangan khusus untuk digunakan pemain ketika menggerakkan lato-lato. Pertama, lato-lato menurut Dr. Heru Wibowo. Secara umum, permainan lato-lato menjadi momentum terbaik bagi orang tua untuk sedikit melepaskan anak dari ketergantungan bermain telepon seluler. Dengan demikian, anak menjadi sedikit terhindar dari potensi negatif yang bisa dialami ketika terlalu banyak bermain gawai. Ini juga momentum terbaik untuk membangun growth mindset dengan penekanan bahwa proses itu penting. Tidak ada sukses instan dan berlatih akan membawa hasil, kata Dr. Heri saat diwawancarai kanal Media Unpad. Kedua, lato-lato menurut Dr. Derajat Trikartono. Dr. Derajat Trikartono punya pandangan sendiri terkait fenomena ini. Ia mengatakan fenomena lato-lato bisa menjadi peluang kembalinya permainan jadul, seperti gobok sodor dan petak umpet. Yang membuat saya tertarik adalah bagaimana reproduksi sosial bisa terjadi dan memori permainan lama bisa dihidupkan kembali, kata Dr. Derajat dikutip dari Antara pada Rabu. Dr. Derajat awalnya menduga tren permainan tersebut tidak bertahan lama, namun nyatanya makin banyak orang yang memainkannya, tak hanya anak-anak, namun juga remaja hingga orang dewasa. Melihat realitas tersebut, ia memperkirakan di masa depan nanti permainan jadul yang selama ini hilang bisa dihidupkan lagi, apalagi saat ini ada media sosial yang bisa mempopulerkan permainan tersebut.
Permainan ini juga berfungsi untuk meningkatkan vitalis sosial dan daya hidup karena memerlukan interaksi untuk satu sama lain. Hebatnya, lato-lato muncul dan hadir kembali secara viral, tapi tidak dalam basis digital, kata Dr. Derajat. Yang ketiga, lato-lato menurut Ihsan Roshid, akademial ahli sejarah UNAID. Beliau mengatakan bahwa kepopularisan lato-lato berawal dari sifat manusia sebagai Homo ludens. Homo ludens diartikan sebagai makhluk yang kerap bermain dan memiliki tren permainan tradisi sendiri yang berubah di setiap zaman. Masing-masing zaman atau era selalu punya zeitgeist atau yang kita sebut sebagai jiwa zaman. Kebetulan sekarang permainan lato-lato, kata Pak Ihsan. Dikutip dari detik.com, Pak Ihsan menambahkan bahwa permainan lato-lato bagi anak-anak yang kini viral diawali dari produsen media permainan anak. Selanjutnya kita akan membacakan mengenai materi sejarah lato-lato. Di dunia permainan lato-lato pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1960 dengan nama clappers. Ada juga yang menyebut click-clack atau knockers. Barulah pada tahun 1970 di kota kecil di Italia Utara bernama Calcanitello, kompetisi permainan lato-lato pertama kali digelar saking populernya permainan tersebut. Orang-orang di Amerika menyebut permainan ini dengan nama clappers ball atau Newton's yo-yo. Sementara orang Eropa menyebut permainan ini dengan sebutan clackers, click-clack, knockers, dan curb-bangers atau clankers. Kasus cedera lato-lato membuat US Food and Drug Administration or FDA, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat, melarang peredaran mainan tersebut. Alasan pelarangan itu adalah karena mainan yang awalnya dibuat dari bahan plastik akrilik itu dapat meledak hingga serpihannya yang tajam melesat cepat melukai wajah sampai mata seperti bom serpih. Serpihan dari ledakan lato-lato ini bahkan bisa menyebabkan kebutaan jika menusuk mata. Komunitas dari organisasi masyarakat untuk mencegah kebutaan atau Society for the Prevention of Blindness juga turut mendukung keputusan FDA. Sebelum melakukan pelarangan, FDA sempat menguji banyak perusahaan untuk menemukan kecepatan dan potensi pecahnya lato-lato. Beberapa tahun setelahnya, pada 1973, Consumer Product Safety Commission atau Komisi Keamanan Produk Konsumen muncul dengan banyak himbauan terhadap mainan ini. Melansir website Komisi Keamanan Produk Konsumen Amerika Serikat atau CPSC, US Marshal menyita 4.600 produk lato-lato di Phoenix, Arizona pada 6 Desember 1985. Mereka menilai mainan tersebut berbahaya karena mudah pecah dan melukai anak-anak. Lebih lanjut, mereka juga melarang penjualan lato-lato di Amerika Serikat. Kepopuleran clackers secara internasional menambah ke Indonesia. Sekitar tahun 1990-an, mainan ini populer dimainkan oleh anak-anak Indonesia. Meski populer, pada 1990-an, sejarah permainan lato-lato sudah dimainkan sejak 1970-an. Bentuk mainannya pun tidak berubah, hanya saja tidak lagi menggunakan kaca temper, tapi diubah dengan plastik polimer. Bahan ini dianggap jauh lebih aman dibanding pendahulunya. Meski demikian, permainan ini tetap berisiko pecah, tapi dengan risiko partikel pecahan tidak membentuk proyektil layaknya kaca, melansir Quartz. Saat ini, clackers di Indonesia lebih populer dengan sebutan lato-lato. Nama tersebut berasal dari bahasa Bugis dan berubah menjadi kato-kato di Makassar. Sementara di beberapa daerah di Pulau Jawa, permainan ini dulu disebut tek-tek, sebagaimana bunyi yang dihasilkan. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu materi metodologi penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 6 Tambun Selatan yang beralamatkan di Jalan Raya Jatimulya RT 001 RW 013, Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Waktu penelitian dilakukan mulai dari Senin 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023. Prosedur penelitian. Pengumpulan data adalah langkah yang strategis dalam penelitian dan disebabkan karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data untuk memenuhi standar yang sudah ditetapkan dalam menjawab rumusan permasalahan yang diungkapkan di dalam penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah 1. Internet searching. Internet searching adalah proses pencarian data melalui media internet untuk memperoleh informasi berdasarkan referensi, jurnal, artikel, ataupun perundang-undangan secara online yang berkaitan objek penelitian. Objek penelitian. Objek penelitian adalah tujuan dari penelitian ilmiah untuk mendapatkan data yang objektif, valid, dan reliable tentang suatu hal atau variabel tertentu. Objek yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah fenomena lato-lato yang kini marak dimainkan oleh masyarakat Indonesia.
Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari berbagai artikel yang tersedia di media internet, sehingga kami dapat menemukan informasi yang konkret tentang fenomena lato-lato. Sekian dari saya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beda Magaskara dari kelas 12 IPS 3, dan di sini saya akan bantu menjelaskan bab 4 pembahasan tentang mata pelajaran sosiologi. Dan ada beberapa subbab yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang hubungan sosial. Permainan lato-lato merupakan salah satu dari banyak fenomena sosial yang dapat memperkuat hubungan sosial antar individu yang ada di dalam sebuah kelompok atau komunitas. Contohnya seperti kompetisi-kompetisi yang diselenggarakan oleh komunitas-komunitas lato-lato di lingkungan masyarakat, dan juga ada banyak sekali dampak hubungan sosial yang terjadi dari fenomena lato-lato. Berikut ini akan saya kasih contoh. Berikut adalah beberapa hubungan sosial yang terjadi pada fenomena lato-lato. Yang pertama, persaudaraan dan juga persahabatan. Permainan lato-lato dilakukan oleh kelompok yang terdiri dari individu yang saling kenal dan juga memiliki ikatan hubungan yang kuat. Melalui permainan ini, di individu-individu ini juga memperkuat hubungan persaudaraan dan juga persahabatan di antara mereka, seperti di sekitar mereka banyak sekali kelompok-kelompok atau komunitas lato-lato. Yang kedua adalah toleransi dan juga keterbukaan. Permainan lato-lato juga melibatkan interaksi sosial antara individu yang berbeda dalam setiap pertandingan. Terdapat individu yang menjadi lawan. Interaksi ini juga dapat meningkatkan toleransi dan juga keterbukaan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok, atau dengan kelompok lainnya. Karena dari sini kita bisa belajar untuk menghargai lawan dan juga lainnya. Yang ketiga adalah pembelajaran sosial. Permainan lato-lato dapat menjadi ajang pembelajaran bagi individu-individu dalam kelompok, dan juga mereka dapat belajar menghargai peran setiap individunya, menerima perbedaan, serta menghormati aturan-aturan yang ada. Selain itu, bermain lato juga meningkatkan kesabaran serta konsistensi permainan pemain. Dalam konteks yang lebih luas, permainan lato dapat menjadi media untuk memperkuat hubungan sosial, mempererat kebersamaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melestarikan tradisi lato-lato agar fenomena sosial terkait dengannya dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Lalu pada subbab selanjutnya saya akan memberikan contoh soal perubahan sosial. Yang pertama, sebelum terjadinya perubahan sosial akibat fenomena lato-lato. Sebelum terjadi fenomena lato-lato, kebanyakan anak-anak di zaman sekarang cenderung sudah mengenal iptek lebih cepat. Generasi pada abad yang sekarang ini merupakan pengguna teknologi yang lebih banyak dibanding generasi-generasi sebelumnya. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh iJournal.umna.ac.id menunjukkan bahwa pengguna gadget mempunyai dampak negatif. Dampak negatifnya yaitu anak-anak pada usia dini kurang aktif dalam bersosialisasi maupun kurang aktif secara fisik maupun berteman. Yang kedua, setelah terjadinya perubahan sosial akibat fenomena lato-lato, munculnya fenomena lato-lato ini justru menimbulkan dampak yang cukup positif untuk anak-anak. Menurut Dr. Handes Kunjoro, Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, menilai kehadiran permainan lato-lato ini dapat mengurangi ketergantungan anak pada handphone atau gadget. Permainan lato-lato juga dapat melatih anak dalam berkonsentrasi, ketangkasan fisik, kepercayaan diri, sosialisasi, dan juga banyak hal positif lainnya. Lanjut ke subbab berikutnya. Di sini saya akan membahas soal globalisasi. Lato-lato pertama kali dimainkan di Amerika Serikat dan juga di Eropa. Orang-orang di Amerika menyebut permainan ini dengan nama Clackers Ball atau Newton Yo-Yo. Sementara orang di Eropa menyebut permainan ini dengan sebutan Clackers, Click-Clack, Kinker-Bankers atau Clankers. Permainan ini mulai dimainkan pada tahun 1960-an dan semakin populer di awal tahun 1970-an. Tujuan awalnya permainan ini adalah untuk melatih anak-anak tentang koordinasi tangan dan juga mata mereka. Permainan ini lalu terkenal di Indonesia pada sekitar tahun 1990-an. Awal mula kenapa lato-lato ini bisa terkenal dan juga sepopuler itu adalah pada sejak Presiden Joko Widodo postingan di salah satu sosial media miliknya, yaitu Instagram. Di dalamnya postingan tersebut terdapat ilustrasi anak-anak yang sedang bermain lato-lato.
Sejak kepopulernya itu, banyak sekolah yang melarang siswa mereka membawa lato-lato karena suaranya yang bising dan cukup mengganggu dalam kegiatan belajar. Bahkan lato-lato sempat ditarik dari peredaran oleh Food and Drug Administration pada tahun 1966. Badan yang memiliki kewenangan untuk melindungi orang-orang dari permainan yang berbahaya dan mengandung bahan kimia, mudah terbakar maupun radioaktif. Memang dahulunya bahan untuk membuat lato ini terbuat dari kaca dan juga seperti logam atau kayu yang cukup membahayakan ketika pecah. Pecahannya tentu sangat membahayakan penggunanya, lalu lato-lato juga dianggap membahayakan penggunanya karena sempat terjadi kasus yakni bola lato-latonya pecah dan mengenai anak-anak yang sedang memainkannya. Tak sedikit pula kasus cedera mata yang disebabkan oleh pecahnya bola lato ini. Kepopuleran Crackers secara internasional merambah ke Indonesia pada tahun 1990-an seperti yang saya bilang tadi. Mainan ini juga populer dimainkan oleh anak-anak Indonesia. Bentuk mainan pun tidak berubah kecuali dari bahan-bahannya yang diganti menjadi sebuah sebuah plastik polimer yang lebih aman dan juga tidak membahayakan sebahaya logam atau kayu dan sejenisnya. Lalu untuk saya akan membahas tentang ekonomi. Permainan lato-lato yang tengah viral ini menular ke negeri tetangga Malaysia. Tentunya ini sangat membantu perekonomian dan juga pembuat pemain ini masih banyak dicari. Oleh karena itu, pengusaha asal Sumatera Barat berhasil mengekspor lato-lato ke Malaysia dengan jumlah yang fantastis. Informasi ekspor perdana ini disampaikan oleh Bea Cukai Teluk Bayur melalui Instagramnya @beacukai_telukbayur. Lalu yang terakhir ada pendapat kelompok. Menurut hasil penelitian kami, dapat kami simpulkan bahwa lato-lato memiliki banyak sekali informasi menarik seputar permainan ini, baik di bidang budaya, kesehatan, sosial maupun lainnya. Pertama, lato-lato merupakan permainan tradisional yang memiliki nilai sosial dan juga budaya yang sangat tinggi. Permainan ini bukan hanya menyediakan kesenangan dan hiburan, tapi juga memberikan pelajaran tentang gotong royong, saling membantu, dan juga saling menghormati antara pemain lainnya. Kedua, lato-lato meningkatkan kebugaran fisik dan keseimbangan tubuh pemain. Permainan ini membutuhkan gerakan tubuh yang cepat dan juga lincah, sehingga dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan juga keseimbangan. Bisa disimpulkan bahwa lato juga menyehatkan tubuh dan juga membantu untuk kebugaran fisik. Yang ketiga, fenomena lato-lato pada tahun 2023 ini menunjukkan bahwa permainan tradisional masih diminati dan relevan di era yang modern ini. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat banyak permainan modern yang telah muncul, namun permainan tradisional ini masih memiliki tempat di hati masyarakat Indonesia. Nah, dari beberapa hal di atas dapat disimpulkan bahwa fenomena permainan lato-lato ini memiliki banyak hal yang menarik dan juga positif, maupun ada berbagai tanggapan negatif juga, baik dari segi nilai sosialnya atau budaya, ataupun dari segi kesehatan. Permainan ini juga menjadi salah satu contoh bagaimana permainan tradisional dapat terus hidup dan berkembang di tengah perkembangan permainan modern. Nah, oke, di situ penjelasan dari saya cukup sekian. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafli dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang geografi. Yang pertama, kita akan membahas tentang wilayah munculnya lato-lato. Pertama, munculan lato-lato menurut budaya Indonesia. Lato-lato adalah permainan tradisional yang berasal dari Sulawesi Selatan di Indonesia. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak-anak dan remaja dengan menggunakan bola yang terbuat dari anyaman daun lontar atau bambu. Asal-usul dari permainan lato-lato tidak jelas dan masih menjadi perdebatan. Namun, menurut sejarah lisan dari masyarakat Bugis Makassar, permainan ini sudah dimainkan sejak zaman Kerajaan Goa Talo pada abad ke-16. Pada saat itu, permainan lato-lato dimainkan oleh para prajurit untuk mengasah keterampilan bertarung dan ketangkasan dalam menghindari serangan musuh. Permainan lato-lato memiliki aturan yang sederhana. 2 kelompok bermain dibentuk, dan masing-masing kelompok berusaha untuk menjaga bola tetap berada di udara dengan menggunakan bagian tubuh seperti kaki, dada, bahu, atau kepala. Setiap kali bola jatuh ke tanah, maka kelompok lawan akan mendapatkan 1 poin. Kelompok yang berhasil mengumpulkan poin tertinggi akan menjadi pemenang. Permainan lato-lato masih terus dimainkan hingga saat ini, baik sebagai hiburan maupun sebagai ajang kompetisi di beberapa daerah di Sulawesi Selatan.
Permainan ini juga telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Bugis Makassar dan menjadi simbol kebersamaan dan kegembiraan dalam bermain bersama teman-teman. Provinsi Sulawesi Selatan terletak di 0 derajat sampai 8 derajat lintang selatan dan 116 derajat sampai 122 derajat bujur timur. 2. Kemunculan lato-lato di luar negeri. Di dunia, permainan lato-lato pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1960 dengan nama Clackers. Ada juga yang menyebut click-clack atau knockers. Barulah pada tahun 1970 di kota kecil di Italia Utara bernama Calcanitello, kompetisi permainan lato-lato pertama kali digelar saking populernya permainan tersebut. Orang-orang di Amerika menyebut permainan ini dengan nama Clackers Ball atau Newton's Yo-Yo. Sementara orang Eropa menyebut permainan ini dengan sebutan Clackers, Click-Clack, Knockers, dan Kerbangers atau Clankers. Diketahui permainan asal lato-lato berasal dari Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Berkoordinat 37,0902 derajat north dan 95,7129 derajat west. Kemudian kita akan membahas tentang persentase pemain lato-lato. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman, permainan lato-lato biasanya dimainkan oleh anak-anak dan remaja berusia antara 6 sampai 15 tahun. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan bagi orang dewasa untuk berpartisipasi dan turut serta dalam permainan lato-lato. Bahkan terdapat beberapa komunitas lato-lato yang diikuti oleh orang dewasa yang masih senang bermain permainan tradisional ini. Sekitar 1.500 anak ikut pemecahan rekor MURI pertandingan lato-lato. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN PT Kimia Farma Tbk melakukan pemecahan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Pertandingan lato-lato dengan jumlah pemain terbanyak. Untuk di Kota Tua, Jakarta Barat, tercatat ada 1.000 anak-anak yang mengikuti perlombaan lato-lato tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Siti Melati. Saya dari kelas 12 IPS 3. Saya akan membacakan poin 4.3 bagian dari PJOK. Oke. Fenomena lato-lato memberikan dampak positif maupun dampak negatif bagi penggunanya maupun di lingkungan. Berikut adalah beberapa dampak negatif dan dampak positif yang kita dapatkan saat bermain lato-lato. Dampak positifnya yang pertama adalah dapat menumbuhkan sikap tidak mudah menyerah. Bermain lato-lato ternyata tidaklah semudah yang dibayangkan. Saat bermain, kita harus menyesuaikan waktu dan keseimbangan agar kedua bola tersebut dapat berbenturan dan pada akhirnya menimbulkan suara. Kemudian yang kedua, melatih gerak motorik. Ketika bermain lato-lato, kedua tangan kita harus bergerak dan menyesuaikan kekuatan hentakan agar bola dapat berbunyi. Aktivitas ini dianggap dapat melatih gerak motorik seseorang karena mata dan juga tangan kita harus saling berkoordinasi. Yang ketiga, dapat melatih kesabaran. Yang sudah dikatakan di atas, bermain lato-lato memang tidak semudah yang kelihatannya. Diperlukan latihan secara terus-menerus hingga kita menemukan gerakan yang sempurna. Agar dapat menguasai trik dalam permainan, kondisi itulah yang dapat membuat seseorang berlatih perihal kesabaran. Meskipun ada beberapa dampak positif yang diperoleh dari bermain lato-lato, namun setiap permainan tentunya akan pula punya kekurangan. Lato-lato juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi sang pemain ataupun orang di sekitarnya. Berikut adalah beberapa dampak negatif dari bermain lato-lato. Yang pertama adalah dapat mengganggu ketenangan orang. Seperti yang kita tahu, suara yang dihasilkan ketika bermain lato-lato ini cukup keras. Terkadang mungkin akan dapat mengganggu orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin juga banyak orang yang merasa kesal saat mendengar suara lato-lato ketika mereka sedang bekerja, belajar, ataupun hanya sekedar istirahat. Kemudian dampak negatif yang kedua adalah dapat berisiko celaka. Permainan apapun tentunya memiliki resiko, termasuk salah satunya adalah lato-lato.
Misalnya ketika kita sedang bermain, lalu tali pada lato-lato tersebut tidak sengaja lepas mengenai orang atau benda, maka hal inilah yang dapat mencelakai pemain atau orang-orang di sekitar kita. Untuk menyimpulkan beberapa hal yang sudah dijelaskan di atas, lato-lato adalah permainan yang dapat berguna bagi seseorang jika dimainkan dan digunakan secara baik dan tepat. Ada dampak positif dan juga dampak negatif yang harus kita perhatikan. Misalnya jika sedang bermain lato-lato, pastikan kita tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Lebih baik jika kita mencari tempat aman untuk bermain agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian kita masuk pada bagian 4.4 hasil penelitian, di mana pada diagram kemudian kita masuk pada poin 4.4 yaitu hasil penelitian, di mana pada berdasarkan diagram di atas dapat disimpulkan bahwa dari 23 responden, 60,9%-nya berjenis kelamin laki-laki dan 39,1% berjenis kelamin perempuan. Kemudian, berdasarkan diagram di atas, kemudian pada diagram selanjutnya dapat diketahui bahwa dari 32 responden, 56,5% berumur 15 sampai 20 tahun, 17,4% berumur 20 sampai 25 tahun, 17,4% berumur 10 sampai 15 tahun, dan 8,7% berumur 25 sampai 30 tahun. Diagram selanjutnya yaitu berdasarkan diagram di atas dapat disimpulkan bahwa dari 23 responden, 56,6% mendukung viralnya permainan lato-lato dan 43,5% menentang viralnya permainan lato-lato. Kemudian, berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa dari 23 responden, 65,2% mengaku pernah bermain lato-lato dan 34,8% mengaku tidak pernah bermain lato-lato. Diagram selanjutnya menjelaskan bahwa alasan dari 13 responden mendukung viralnya permainan lato-lato dikarenakan mengurangi kecanduan pada gadget pada anak. Kemudian, diagram selanjutnya menyimpulkan dari 11 responden yang menentang viralnya permainan lato-lato dikarenakan membuat suara bising sehingga mengganggu ketenangan. Kita masuk pada poin selanjutnya yaitu bab 5.1 yaitu pada bagian poin kesimpulan. Permainan lato-lato kini sangat digandrungi, tidak hanya anak, orang dewasa pun tidak mau ketinggalan. Apalagi bila mendengar suaranya, khas permainan lato-lato. Permainan dua bentuk ukuran bola golf yang terikat tali ini seolah mudah. Padahal butuh keahlian dan konsentrasi agar lato-lato yang dimulai digoyang bisa diputar seolah dikincir. Mainan lato-lato juga bisa menumbuhkan pola pikir pada anak terkait proses. Ia menilai anak-anak pun bakal memiliki pemahaman bahwa kesuksesan itu harus menempuh proses dan tidak instan. Secara tidak langsung, menurutnya anak yang memainkan lato-lato akan berusaha menunjukkan kemahirannya di depan sebayanya. Hal itu bisa menjadi lahan positif bagi anak-anak untuk membangun konsep diri positifnya. Meski banyak sisi positifnya, bermain lato-lato juga bisa mendatangkan dampak negatif bila waktu bermainnya tidak diatur. Selain itu bisa menjadi rendah diri jika tidak berhasilkan permainannya. Kemudian kita masuk pada poin 5.2 yaitu pada poin saran. Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian gambar pengetahuan tentang fenomena permainan lato-lato, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagian peneliti. Hasil penelitian ini dapat sebagai pedoman untuk menambah ilmu dan wawasan tentang sejarah atau awal mulanya permainan lato-lato ini. Poin kedua yaitu bagi orang tua perlu mengawasi anak jika bermain lato-lato. Hal ini mengantisipasi dampak negatif dan hal yang tidak diinginkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.